U.S. Trade Representative has released its 2025 National Trade Estimate Report, outlining foreign trade barriers of over 60 countries, including Indonesia. The trade report states that Indonesia imposes several trade barriers that prevent U.S. companies to enter its market, namely tariffs and taxes, non-tariff barriers, technical barriers. So, what are the U.S. trade report findings for Indonesia? Firstly, the report outlines several import trade tariffs imposed by the Indonesian government, such as MFN tariff, 8%, agricultural goods, 8.6%, non-agricultural, 7.9%, and World Trade Organization bound rate, 37.1%. Secondly, it lists several non-tariff trade barriers that hinder foreign products into its market. For instance, restrictive import licensing, commodity balance policy affecting over 25 product categories like agriculture, and sudden regulatory shifts, which requires importers to disclose substantial amount of commercial data to the government of Indonesia. Lastly, there are some technical barriers that make importing more difficult. For example, in-country product testing requirement, and halal certification for food, pharmaceutical, and cosmetics. The USTR report also complains about Indonesia's financial sector, namely, foreign ownership limitation in the banking sector, and criticizes Indonesia's success in National Payment Gateway, or GPN, and KRIS, which indirectly lowers transactions for Visa and MasterCard. What do you guys think? Should Indonesia cave into US demands? Synergy Friends, jumpa lagi dengan saya, Dina, dalam Dina on Diplomacy. Indonesia cukup lama diprotes oleh Amerika Serikat karena berbagai macam bentuk hambatan perdagangan. Dan saya kali ini mau bahas hanya soal TKDN, tingkat komponen dalam negeri atau Local Content Requirement dalam bahasa Inggrisnya. Karena itu Presiden Prabowo Subianto pernah bilang, jangan sampai TKDN membuat Indonesia kalah saing dengan negara-negara lain. Setuju nggak kamu dengan pernyataan Presiden Indonesia? Yuk, kita kupas, biar tidak penasaran lagi. Terima kasih sebelumnya buat yang sudah subscribe, share, dan kasih like, kasih komen. Tapi buat yang belum subscribe, tolong dong diklik tombol subscribe-nya. Karena pembahasan yang independen seperti Dina on Diplomacy ini, supaya bisa terus hadir berbagi pandangan. Terima kasih. TKDN adalah singkatan dari tingkat komponen dalam negeri, atau bahasa Inggrisnya Local Content Requirement. TKDN adalah suatu kebijakan untuk mewajibkan suatu produk atau layanan, baik yang diimpor, dibiayai oleh negara, atau menyangkut sektor strategis, untuk menggunakan komponen dari dalam negeri. Misalnya, kalau sebuah perusahaan ingin membangun jaringan telekomunikasi di Indonesia, maka mereka wajib menggunakan sejumlah perangkat, jasa, tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Dan tujuannya jelas, pertama untuk memberdayakan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan pada akhirnya ada harapan bahwa akan memperkuat fondasi dasar ekonomi dari dalam, sehingga ekonomi di dalam negeri juga tumbuh. Nah, bagi sebagian pihak, TKDN ini adalah bentuk modern dari nasionalisme ekonomi. Dan hal ini bukan hal yang salah sebenarnya, karena banyak negara di dunia juga punya kebijakan serupa, hanya saja bentuknya berbeda-beda. Saya carikan beberapa contoh. Pertama di Indonesia dulu ya. Di tahun 2015, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 27 yang mengharuskan produk-produk 4G yang dirakit, dibuat, dan masuk ke Indonesia agar terdiri dari 20% sampai 40% komponen lokal. Misalnya base station 4G, mesti minimal 30% TKDN. Entah untuk perangkatnya, jasanya, instalasi, optimasi, pemeliharaan. Lalu di tahun 2024, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral juga menetapkan Peraturan Nomor 11 tentang kewajiban TKDN untuk pembangunan segala macam infrastruktur kelistrikan. Lalu contoh yang lain dari Uni Eropa. Di sana ada kewajiban TKDN untuk melindungi sektor otomotif. Dan tentu kita tahu ya, perusahaan-perusahaan otomotif yang besar ada di Eropa. Dan kalau dilihat, ternyata nggak tanggung-tanggung TKDN-nya. 75% mesti konten lokal. Tinggi ya? Lebih tinggi daripada syarat di Indonesia. Mengapa bisa begitu? Karena Amerika Serikat, Kanada, Meksiko ternyata juga menerapkan level TKDN yang setinggi itu. Penuntutnya adalah perusahaan-perusahaan otomotif dari Italia, Prancis, Polandia, Jerman. Tapi ternyata di balik itu tidak semua bisnis otomotif juga setuju dengan penerapan TKDN di Eropa tersebut. Dari dalam negeri Eropa maksud saya, karena pada akhirnya ada yang berpendapat juga di Eropa bahwa TKDN itu tidak akan menolong industri yang sebenarnya tidak kompetitif.
Dan ada pandangan juga bahwa Eropa perlu masuk ke rantai pasok dunia, misalnya untuk mobil listrik, yang sekarang notabene dikuasai oleh Tiongkok, apalagi baterai mobil listriknya. Bulan Desember 2024, ada studi tentang pabrik-pabrik baterai mobil listrik Eropa. Dan di situ kelihatan bahwa Eropa kalah saing dengan Tiongkok. Perusahaan-perusahaan baterai seperti Northvolt yang dari Swedia mengajukan bangkrut. Sehingga saat ini ada semacam kesepakatan bahwa Tiongkok telah mendominasi pasar baterai mobil listrik. SNI Research misalnya bilang bahwa lebih dari separuh baterai mobil listrik dunia dibuat oleh perusahaan Tiongkok, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok ini ada di berbagai macam negara. Apakah kebijakan TKDN keliru? Dalam laporan USTR 2025, Indonesia masuk dalam daftar negara yang disebut-sebut punya kebijakan non-tarif barrier, atau hambatan perdagangan non-tarif yang dianggap tidak sesuai dengan semangat perdagangan bebas. USTR, by the way, adalah lembaga penanggung jawab urusan perdagangan, semacam Kementerian Perdagangan lah di Amerika Serikat, yang menyebut secara spesifik bahwa kebijakan TKDN Indonesia itu memberikan keunggulan yang tidak adil pada perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Yang kedua, dia juga memaksa perusahaan asing untuk menyesuaikan model bisnis mereka secara drastis, dan bertentangan dengan komitmen Indonesia di bawah WTO. Mereka juga menyoroti bagaimana TKDN diterapkan secara agresif di sektor teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan 5G, pengadaan software, data center, dan lain-lain. Sehingga menurut Amerika Serikat, hal-hal ini menghalangi akses pasar buat produk-produk Amerika, seperti sistem cloud, buatan perusahaan teknologi besar Microsoft, Amazon, dan Google. Dan begini respon Indonesia. TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju. TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif, ya. Tolong ya, para pembantu saya, menteri saya semua ya, udahlah ya, realistis. Tolong dirubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Ya. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, ya kan? Science. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi iptek naik, TKDN naik. Saya sangat setuju. Menarik bahwa Presiden Prabowo menyebut pentingnya membangun industri di dalam negeri, walaupun jangan sampai Indonesia tidak realistis menjadikan TKDN sebagai beban, padahal ada jalan lain untuk membangun industri di dalam negeri. Saya sih setuju, karena TKDN bukan satu-satunya faktor yang mendukung terbangunnya atau bahkan membuat kompetitifnya suatu industri. Karena industri masa kini sudah tidak lagi bicara soal produksi semua komponen dari hulu sampai hilir di dalam negeri. Tapi kita perlu bicara soal kemampuan negara membangun jejaring kerjasama antar produsen komponen. Nah, jejaring kerjasama antar produsen untuk menghasilkan satu produk itu yang dikenal sebagai global value chain. Atau ada juga yang bilang global production chain, ya, rantai pasok global atau rantai produksi global. French manufacturer Renault builds its new electric car Zoe in France. Most design and engineering work on the car took place at Renault's Technocentre near Paris, but some was handled at other sites worldwide. Similarly, many of the Zoe's key components, like the chassis, windscreen and tyres, are manufactured in France. But each car has thousands of components, many of which come from somewhere else: an electric battery from Korea, engine components from Germany, a satellite navigation system from the Netherlands, and the list goes on. It's fair to say that a car rolling off the assembly line is made in France and has created jobs there, but it has also created jobs and value in countries worldwide. Dalam konteks seperti itu, knowledge alias ilmu dan science harus dikombinasikan dengan keterampilan supaya menjadi bagian terpenting dalam rantai pasok. Nah, rata-rata negara berkembang pasti mulai dengan surplus perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Pertanyaannya, bagaimana membuat perusahaan-perusahaan yang biasanya punya keterbatasan modal, punya keterbatasan pengalaman produksi dalam skala besar dan cepat bisa masuk ke rantai pasok global. Karena mereka kan mikro, kecil, menengah. Tapi kalau kita tidak fasilitasi, tentu mereka akan terus mikro, kecil, menengah. Jadi pemain pinggiran aja.
Some governments impose local content targets or quotas on individual companies. Are these policies part of the solution or is it part of the problem? If what countries are doing or governments are doing, the only thing is to put up quotas and restrictions for imports and things like that, then it's probably a recipe to fail, because then that means that they're not looking at their own responsibility, what they have to bring and where the trade-offs are between what they want to get out of the sector. If it's applied in a sense of saying let's try and push a bit more than what we have as the default, and it's sort of used as an instrument to perhaps push companies to look harder for opportunities, then it can be, but then it also means that the application of such sort of instruments are actually done on a mutual information exchange and correcting if necessary basis, and not a sort of hard targets that essentially will ultimately, if you enforce, just require a trade-off between revenue and local participation. Jadi intinya video tadi menyampaikan bahwa lebih dari 90% negara dunia menerapkan TKDN. Dan apakah TKDN itu keliru? Menurut Evelyn Ditcher dari Chatham House, kalau TKDN sekedar untuk membatasi impor, maka negara itu akan gagal. Karena negara sebenarnya punya tanggung jawab untuk menyediakan kontribusi pada rantai pasok. Jadi bukan sekedar menuntut sesuatu dari rantai pasok, tapi juga harus punya peningkatan kualitas, kesempatan, dan partisipasi bagi masyarakat lokal. Intinya lagi nih, berarti TKDN nggak boleh sekedar jadi alat untuk proteksionisme, tapi lebih soal menyediakan waktu untuk mengembangkan kontribusi suatu negara pada rantai pasok global. Gampangnya gini, seperti mencari posisi, nyari kesepakatan antar pelaku pasar, dan karena pada ujungnya kita nggak ingin bergantung sama negara lain. Bisnis akan ketemu bisnis, jadi mesti kompetitif. Kualitas dijaga, produksi bisa diandalkan, dan kalau A pesan untuk waktu yang disepakati, ya harus dipenuhi. Presiden Prabowo nyebut, maksud beliau untuk membuat TKDN lebih fleksibel. Artinya perusahaan tidak lagi dipaksa untuk memenuhi ambang TKDN, tapi justru diberi manfaat atau kemudahan bila mereka bersedia memakai komponen lokal. Tapi catatan di sini ternyata kebijakan itu tidak serta-merta disambut gembira. Misalnya gabungan perusahaan elektronik atau Gabel mengatakan bahwa TKDN saat ini sudah cukup fleksibel kok. Jadi nggak perlu dihapus, cukup diperluas saja secara bertahap. Kemudian misalnya Gaikindo, Asosiasi Sektor Otomotif, juga memberi peringatan bahwa kalau TKDN dilonggarkan tanpa kajian yang matang, akibatnya justru negatif buat industri otomotif di dalam negeri. Kalau kamu, apa pendapatmu? Tulis ya di kolom komen. Terakhir saya mau masuk ke catatan diplomasinya. Kita tidak bisa menutup mata pada realitas diplomasi ekonomi saat ini. Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Indonesia karena banyak investasi di bidang teknologi, energi, keuangan, itu datangnya dari Amerika. Ketika mereka menganggap sebuah kebijakan kita merugikan bagi pihak mereka, maka tekanan diplomatik biasanya akan menyusul tuh. Dan ingat, USTR itu bukan lembaga biasa. Mereka adalah aktor kunci dalam penyusunan strategi dagang Amerika. Dan ketika mereka memasukkan Indonesia dalam daftar hambatan perdagangan, nah itu adalah sinyal bahwa Indonesia sedang diawasi dan mungkin akan terus ditekan. Jadi kalau kita tidak mengubah kebijakan TKDN, yang terjadi bisa juga cukup ekstrim. Misalnya investasi baru dari perusahaan teknologi Amerika bisa beralih ke negara yang dianggap lebih terbuka. Atau citra Indonesia sebagai negara ramah investor bisa terganggu. Tapi di sisi lain, kalau kita langsung mengalah, langsung melonggarkan TKDN, itu juga ngeri sih menurut saya. Bisa jadi presiden buruk bahwa Indonesia itu ternyata mudah ditekan. Dan lebih jauh lagi, kita bisa kehilangan momentum untuk membangun industri dalam negeri yang lebih tangguh. Jadi apa dong solusinya? Menurut saya ya, bukan soal mundur atau maju, tapi soal menyeimbangkan prinsip kemandirian nasional dengan dinamika perdagangan global yang saat ini terus berkembang. Dan dalam hal ini Indonesia nggak perlu sepenuhnya meninggalkan semangat TKDN, tapi perlu menyesuaikan implementasinya supaya relevan dan tidak kontraproduktif. Misalnya, pertama mempertahankan TKDN sebagai instrumen strategis, tapi ada fleksibilitas di segi sektor. Tidak semua sektor bisa disamakan. Gabungan perusahaan-perusahaan elektronik atau Gabel misalnya, kan tadi udah bilang bahwa TKDN elektronik itu sudah cukup fleksibel dan tidak membebani. Jadi, alih-alih mengganti atau menghapus secara total, bisa dipikirkan satu bentuk adopsi pendekatan yang sifatnya lebih
sektoral, dan ada konsultasi intensif terlebih dahulu dengan para pelaku industri di sektor tersebut. Yang kedua, kita mungkin perlu melakukan evaluasi berbasis bukti terhadap efektivitas TKDN. Apakah benar TKDN di Indonesia itu menghambat investasi? Data dan kajian yang independen harus bicara di sini. Karena seperti sudah disuarakan Gaikindo tadi, ada dampak pertumbuhan industri otomotif nasional yang harus diperhitungkan secara serius. Jangan sampai kita melonggarkan, tapi nggak ada rambu, sehingga justru merugikan pemain dalam negeri yang sedang berkembang. Kita perlu lihat-lihat investasi dari mana nih yang mau kita sambut lebih hangat, sehingga kita longgarkan TKDN-nya, atau sektor mana yang kita ketatkan TKDN-nya. Jadi nggak perlu segalanya diberi pelonggaran. Soal insentif sebagai pelengkap TKDN. Jadi bukan insentif untuk menggantikan TKDN ya, karena memang kalau ingin mendorong efisiensi dan kerjasama, insentif fiskal, kemudahan perizinan itu memang bisa ditawarkan pada para pelaku usaha yang mencapai ambang batas penggunaan komponen lokal tertentu. Tapi sekali lagi, pendekatan ini sebaiknya bukan pengganti, tetapi pelengkap dan penguat. Dan terakhir, TKDN itu perlu tetap disesuaikan dengan aturan di WTO, World Trade Organization. Artinya selama dirancang secara transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif, sebenarnya itu bisa kita tetap terapkan. Dan kita perlu melakukan hal yang sama tanpa perlu merasa bersalah, karena kita juga perlu menjaga kepentingan nasional Indonesia. Jadi narasi TKDN menghambat itu tidak boleh diterima begitu saja tanpa verifikasi data. Pemerintah perlu membangun argumen berbasis fakta dan evaluasi bahwa memang telah terjadi masalah di situ. Jadi bukan sekedar persepsi atau karena tekanan dari luar. Nah, saya ingin menutup video ini dengan satu pertanyaan reflektif. Apakah nasionalisme ekonomi itu bertentangan dengan globalisasi? Atau sebenarnya bisa dijalankan berdampingan jika dikelola secara strategis dan inklusif? TKDN itu cermin ya dari perjuangan negara dalam satu perekonomian global. Kita perlu membangun dari dalam, tapi di sisi lain kita harus berselancar di arus besar persaingan global. Kita butuh ada rasa berani juga ya untuk menyusun satu kebijakan demi mencapai kepentingan nasional. Nah, di sini nih, diplomasi Indonesia perlu lebih strategis, aktif, dan berbasis data. Gimana menurut kamu? Apakah pendekatan insentif cukup atau kita perlu menjaga TKDN sebagai benteng strategis untuk pembangunan nasional? Ditunggu ya komennya. Kalau ada ide untuk topik berikutnya juga jangan segan-segan tulis di kolom komen. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.